sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhra, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب، كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pernyataan dari Sayyid Ibrahim bin Mansur, seorang nakib Ashraf Hijaz, di video wawancara dengan Gus Rumel barusan, maka apakah kelompok Imadiyah itu tetap mau ngeyel, menganggap bahwa seluruh nakobah luar negeri tidak mengakui Ba'lawi keturunan Rasulullah, atau tetap akan ngeyel menganggap para ulama internasional gak mengakui nasab habaib soheh? Ya, tapi kalau sudah terlanjur terdoktrin ucapan-ucapannya Ki Imad dengan bumbu-bumbu narasi kebencian itu, memang agak susah atau bahkan sangat susah, walaupun dijejali berbagai fakta tentang sahihnya nasab habaib yang diutarakan oleh para ulama kelas atas, mereka tetap gak bakal percaya. Jadi begini, rata-rata yang percaya Ki Imad itu kan cuma mengandalkan emosional, bukan keilmuan. Jadi kalau orang yang gak berilmu atau minim ilmu tapi baperan, maka akan gampang digoyang emosinya oleh statement-statementnya Pak Imad. Maka balik lagi, wa in aftal muftun, sekalipun ulama sedunia menyatakan habaib keturunan Rasulullah, maka tetap gak mau percaya. Padahal sebenarnya kata-kata seperti itu kalau dipahami dengan benar, itu menunjukkan bahwa kalau dirinya dalam posisi yang terlemah, sudah terpojok dan baper. Jadi ya jurus terakhir kalau udah kalah berargumentasi, kalah berhujjah, dan kalah ilmu plus emosional yang dikedepankan, maka jurus pamungkasnya ialah gak mau percaya. Begitu. Jadi beliau Sayyid Ibrahim bin Mansur ini termasuk ahli nasab yang terkenal di dunia Islam yang ada di zaman sekarang. Kata-kata yang beliau sampaikan barusan menurut saya sangat tajam ya. Kalau pakai kata lain dari jahlun murakkab, itu mungkin bisa dengan kata goblok plus bagi yang masih mempermasalahkan nasab habaib dengan menggunakan teorinya Pak Imad. Ini masih mending daripada cacian kelompok Imadiyah yang menyebut para muhibbin, para ulama sebagai budak habaib, jongos, kacung, Ba'lawi, antek Yahudi, antek penjajah. Masih lebih mending kata goblok ya. Jadi ulama-ulama papan atas sudah menegaskan kalau para habaib memang soheh bersambung kepada Rasulullah. Terus mau kemana kalau gak mau ikut lama dan kesepakatan para ulama? Mau ikut Pak Imad, Mama Gufron, atau ikut Pak Sugeng? Apalagi yang punya background santri tapi masih percaya pada segelintir orang kayak Pak Imad. Ya terserah, kata Syekh Ali Jum'ah itu, terserah, itu urusanmu dengan Tuhanmu.
Oh, mungkin mau lari ke tes DNA yang sumbernya dari Pak Sugeng dan Family Tree yang datanya kacau itu. Ya terserah, itu urusanmu dengan Tuhanmu. Nih, saya tunjukkan postingan Facebooknya Nyai Raden Linawati. Di situ menunjukkan bagaimana rancunya data DNA di Family Tree. Yang mana di situ Sayyid Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, kakek dari Imam Ahmad Al-Muhajir, haplogrupnya G, bukan J1 atau J2. Monggo dilihat. Maka pantas kalau Ba'alawi yang sudah tes itu haplogrupnya G. Karena leluhurnya yakni Ali Al-Uraidi itu haplogrupnya G. Maka berarti fix secara data DNA di Family Tree ini menunjukkan kalau Habaib memang keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah loh, gimana? Kemudian soal tesis abal-abalnya Ki Imad, dalam hal ini Gus Fahrur sudah membongkar di postingan Facebook beliau beberapa hari yang lalu kalau tulisannya Pak Imad ini terindikasi telah mengkopas atau plagiat pada tulisan di blogspot gak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan bisa dicek di Facebooknya Gus Fahrur ini. Di situ beliau mencantumkan link-link blogspot dan Facebook yang isinya sama persis dengan tulisannya Ki Imad. Karena di link-link itu hanya mengandalkan kitab sejaman untuk menentukan nasab. Plagiat apa kebetulan sama ya? Terus apalagi yang mau diandalkan dari kubu Pak Imad CS ini? Kalau masih saja ada yang mau percaya, ya terserah sih. Kalau mau tetap dalam keadaan jahil murakkab alias goblok kuadrat, ya monggo, itu pilihan. Walaupun pilihan yang bodoh. Sudah bodoh milih pilihan yang bodoh pula. Kan ancor pesena telur, Pak. Jadi begini, hemat saya bagi kelompok Pak Imad CS ini, kalau benci pada sebagian oknum Habib karena mungkin ada pernyataan yang salah atau perilakunya yang tidak baik atau ajarannya ada yang dianggap menyimpang, ya jangan serang nasabnya Habaib secara keseluruhan, percuma, gak bakal berhasil. Terus soal Gus Rumel, beliau menunjukkan sebagai peneliti yang profesional, yang gak cuma mengandalkan Google untuk mencari dan menemukan sumber data, tapi beliau itu ke luar negeri, ke tempat-tempat yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Gak kayak si Anu itu, gak pernah keluar untuk melakukan penelitian, tapi langsung berani menghakimi kalau nasab orang batal, dan kowar-kowar keliling Indonesia. Jadi waktu meneliti di dalam rumah, yang harusnya keluar rumah, dan keluar rumah waktu menyimpulkan hasil penelitiannya, kan kebalik ini Pak. Aturannya neliti itu keluar lalu hasilnya didiskusikan di dalam, jangan langsung dipublikasikan. Bukan malah nelitinya yang di dalam gak keluar, tapi menyimpulkannya keluar. Itu pun cuma keliling Indonesia saja. Kira-kira begitu ya. Terus kira-kira Pak Imad atau pendukungnya bakal nanggepin apa ke Syarif Ibrahim bin Mansur ini? Gak paham fikih, gak paham ilmu nasab juga, atau gak pakai dalil dalam pernyataannya. Tapi entah ya, apa udah ada tanggapan dari Ki Imad atau pendukungnya pada Syarif Ibrahim bin Mansur ini? Ya kalau udah ada dan menanggapi negatif, terserah, itu urusanmu dengan Tuhanmu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.